materialisme. Jadi saya ingat ketika dulu SMP, bukunya Zat dan Energi, gitu, gurunya mengatakan begini, materi tidak diciptakan dan musnahkan, tidak dapat dimusnahkan. Hanya dapat itu kita terima dengan ikhlas, ya, tanpa sikap kritis, gitu, ya. Ingat tadi, materi tidak diciptakan, materi tidak dapat dimusnahkan. Nah, jadi guru yang mengajarkan ini sebenarnya mengajak muridnya itu masuk neraka. Karena guru agamanya mengatakan arkanul iman itu adalah rukun iman yang pertama adalah percaya kepada Allah. Allah sebagai Khalik, sebagai Al-Khaliq, sebagai pencipta. Lalu kita interupsi, materi tidak diciptakan, berarti Allah tidak menciptakan materi. Begitu kan? Berarti kita diam-diam menolak rukun iman yang pertama. Gitu. Menolak salah satu rukun iman, jatuhnya kufur, masuk neraka. Jadi guru fisika sangat bertanggung jawab kepada hasil murid-muridnya. Ya, guru fisika, kimia, itu hukum kekekalan massa. Dan kemudian materi tidak dapat dimusnahkan. Berarti rukun iman yang kelima tentang yaumul akhir juga kita hindari. Udah 2 rukun iman ditolak. Berarti guru fisika mengajak murid-muridnya kufur. Nah, guru agama membiarkan. Nah, jadi dia diajak juga guru agama ke neraka. Nah, kepala sekolahnya nggak ada orang sama aja sama dosanya. Gitu loh ya. Nah, jadi kita berjamaah ke neraka gara-gara prinsip materi tadi. Nah, itu harus kita kritisi. Harus kita jelaskan itu. Nggak bisa kita terangkan begitu saja. Gitu loh. Sebab kalau seperti itu, lama-kelamaan kita akan tumbuh menjadi orang yang mengalami split personality, kepribadian yang terbelah, pemikiran yang terbelah. Itu. Nah, akhirnya apa? Muncullah sosok hipokrisi, sosok hipokrit, sosok munafik, gitu kan? Nah, itu. Jadi sekarang ini di barat, di dunia bukan di barat, karena sekarang sudah jelas barat timur itu. Sekarang free sex itu udah merah bebas. Kita yang agama katanya muslim terbesar di dunia, coba pemerintah sudah membebaskan kondom, ya. Itu artinya apa? Free sex itu sudah mewabah di kita. Sebenarnya itu artinya masyarakat kita udah untung. Apa penyebabnya? Penyebabnya doktrin tadi, materialisme ilmiah, sains yang positivistik. Gitu. Ya. Karena implikasi dari materialisme ilmiah itu tadi, manusia dipandang sebagai mesin. Manusia itu ada kumpulan materi belakang. Dan seperti mesin, seperti komputer, manusia digunakan oleh CPU-nya. Apa CPU manusia? Basic insting manusia adalah libido seksualnya. Maka kata Sigmund Freud dalam psikoanalisisnya itu, kalau kamu suka dengan lawan jenis, lakukan. Lakukan. Nah, karena memang itulah basic insting manusia. Gak ada yang hilang. Karena manusia itu ada kumpulan materi belaka, gitu. Gak ada yang namanya noda hitam, dosa, gak ada. Itu Sigmund Freud. Itu menjadi masalah besar semua sekolah di muka bumi. Gitu ya. Boleh tadinya di Garut Akom atau apa Garut Tauhidnya Agil, boleh kajinya di situ. Tapi begitu masuk dunia sekolah, dunia kampus, mazhabnya menjadi mazhab Imam Sigmund Freud dia. Bukan Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi, tapi mazhabnya adalah mazhab Freud dia. Imam Sigmund Freud. Nah, itu ya. Itu yang terjadi di dunia sekarang.
global, pergaulan bebas dan free sex. Ya. Yang dituduh sebagai biang keroknya adalah sains itu sendiri. Jadi sains menjadi dilematis. Kemajuan menuntut sains, tapi pada saat yang sama sains menuntut kita pada free sex. Gitu. Jadi yang disebut human trafficking itu adalah dampak dari sains positif tadi. Ya. Nah, makanya kemudian di badan juga berkembang kajian agama, relasi agama dan sains. Nah, kita terlambat mengkaji itu. Ya. Nah, untuk mengatasi itu, saya nggak mau ceramah di depan kementerian. Ya. Saya mendirikan pesantren sains yang di dalamnya ada dialektika antara agama dan sains. Karena itu di dalam kurikulumnya mau nggak mau masuk pengantar filsafat. Jadi jangan kaget kalau anak SMA diberi pengantar filsafat. Kalau enggak nanti nggak kritis. Nah, gitu ya. Jadi itu pesantren kami, Brandsen. Ya. Terus sekilas tentang